Galatia pasal 5 ayat 1. Firman Tuhan mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Pasal 5 ayat 13 hingga ayat yang ke-15 berkata demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci ini. Amin. Shalom. Damai di hati. Shalom. Dalam penyertaan Tuhan di pagi ini, kita boleh bersama-sama bersyukur dalam hari ulang tahun ke-77 proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam perjuangan dan penuh semangat, orang boleh hadir di gedung gereja, mengikuti ibadah, memuliakan nama Tuhan. Masih dengan semangat angka 5, orang boleh bersama-sama melawan dinginnya pagi di Sendaran. Adalah bentuk suatu perjuangan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kesadaran untuk mensyukuri bahwa kita yang sudah tinggal di negeri ini, negara Indonesia, sudah menikmati alam ciptaannya, kita haruslah bersyukur. Berarti kita masih merasakan kelimpahan di dalam kehidupan kita. Dan dalam tema kita, mengisi kemerdekaan dengan saling mengasihi, orang melihat dulu kata kemerdekaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemerdekaan berarti bebas, merdeka, tidak terikat dan terlepas dari tuntutan-tuntutan yang di dalamnya ada syarat-syarat tertentu. Kata merdeka adalah suatu yang sangat berharga di 77 tahun yang lalu. Banyak orang yang rela mati demi untuk mendengarkan kata kemerdekaan. Banyak orang yang berkorban untuk menggapai kemerdekaan. Itulah pahlawan-pahlawan kita. Seringkali kita memikirkan kemerdekaan itu adalah sebagai bentuk kebebasan hidup tanpa halangan
bebas untuk mengekspresikan keinginan kita, bebas untuk menyalurkan aspirasi kita. Namun dalam Alkitab mengajarkan kita bagaimana hidup dalam kemerdekaan yang sejati. Seperti apa kemerdekaan yang sejati itu? Firman Tuhan mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Boleh Tuhan lihat dalam ayatnya yang pertama. Galatia pasal 5 ayat 1. Firman Tuhan mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Kristus membebaskan kita dari hukuman dan kuasa dosa melalui pengorbanannya di kayu salib. Kita telah menang atas kuasa maut. Dan Kristuslah pahlawan kita. Kemerdekaan yang terjadi dalam kehidupan kita merupakan anugerah Tuhan Yesus yang besar. Pembebasan yang kita peroleh merupakan karya Tuhan melalui kematian. Dan itu sangat mahal harganya. Pengorbanannya sungguh luar biasa. Dikorbankan dalam darah dan daging. Bagaimana kita merefleksikan pengorbanan Yesus? Dikorbankan di kayu salib dengan kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun hari ini, dengan terus mengingat dan terus merenungkan bagaimana pengorbanan yang sudah kita terima. Bagaimana pengorbanan yang boleh membebaskan kita di dalam kehidupan. Maka kemerdekaan harus dipertahankan. Kemerdekaan yang diberikan Kristus harus dipertahankan. Kemerdekaan yang kita alami harus terwujud nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Karena sejatinya kemerdekaan membutuhkan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dosa dan kejahatan tidak lagi menjajah kehidupan kita. Kalau kita sungguh-sungguh boleh merdeka dalam Kristus. Rasul Paulus mengatakan bahwa dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah merdeka dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dalam Roma 6 ayat 17 hingga ayat 18. Oleh sebab itu marilah kita terus mempertahankan kemerdekaan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan dan melayani sesama dengan penuh kasih. Kasih Tuhan, di mana kita boleh hidup saling mengasihi. Kita boleh membawa dampak bagi masyarakat di sekitar kita yang masih banyak terbelenggu, terjajah oleh dosa, sehingga menjadi suatu kerinduan di dalam kehidupan kita untuk dapat saling mengasihi, saling mengingatkan, sebagaimana kita sudah merdeka
tahun kemerdekaan, mampu pun memerdekakan kita, di mana kita boleh saling mengasihi, terlepas dalam belenggu dosa. Karena itu kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Sang Pemberi kehidupan. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 8 berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang berbuah hati. Jangan orang bimbang, karena pahlawan-pahlawan kita untuk menggapai kemerdekaan tidak ada kebimbangan. Ketika orang bimbang, orang akan berada di tengah-tengah pilihan yang sulit. Ketika orang bimbang, orang tidak akan tegas dalam kehidupan. Orang berhati, sehingga orang akan berada dalam mendua hati. Dikatakan dalam Yakobus pasal 5. Jangan sampai orang hidup dalam mendua hati, dalam kebimbangan. Biar kiranya semangat kemerdekaan boleh menegaskan kehidupan kita, pilihan kita dalam kehidupan. Mau hidup bersama dalam Tuhan, atau kita terus hidup dikuasai dalam hal dunia. Karena orang manusia seringkali ingin hidup aman. Seringkali manusia jaga ego-ego itu tertera di belakang. Tetap menjaga jarak aman. Jangan menjadi manusia yang seperti itu dalam hal memberikan kehidupan. Jangan menjadi manusia yang menjaga jarak aman dengan Tuhan. Karena tidak sungguh-sungguh membawa kehidupan kita dalam tuntunan. Menjaga jarak aman dalam kehidupan kita dengan Tuhan seringkali seperti itu dalam manusia. Orang menjaga jarak dalam arti masih mengikuti setiap ajaran, tapi tidak bersungguh-sungguh. Karena masih orang berikan terhadap kehidupan ada dalam hal-hal duniawi. Orang tidak sungguh-sungguh untuk melepaskan terhadap kehidupan dalam hal-hal duniawi. Karena orang masih ingin ada dalam hal-hal duniawi tersebut. Hal seperti itu yang tidak akan memerdekakan kehidupan kita. Kita sebagai orang yang merdeka boleh bersatu padu untuk memerdekakan negeri ini. Dalam kemerdekaan ini boleh terus tinggal di dalam kehidupan kita. Hidup saling mengasihi, di mana orang boleh saling mengingatkan satu dengan yang lain bahwa orang sudah merdeka, dan dalam kemerdekaan itu yang menuntun orang ke kehidupan untuk ada dalam jalan yang benar, untuk ada dalam perlindungan Tuhan. Kiranya semangat kemerdekaan terus hidup di dalam kehidupan kita. Demi Sion Sendangan boleh bersyukur 77 tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.